Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan terima kasih telah mengunjungi video ini. Perkenalkan, saya Kartika Masriasari SPD, Guru Seni Budaya di UPT SMP Negeri 2 Semankoto, Kabupaten Dharmasraya. Nah, di video kali ini saya akan berbagi pemahaman yang saya dapatkan di platform Merdeka Mengajar dengan topik Merdeka Belajar. Sebuah langkah awal mengenal apa itu Merdeka Belajar. Baiklah, langsung saja kita ke topik Merdeka Belajar. Dalam topik Merdeka Belajar, kita akan menemukan 5 modul yang terdapat dalam topik Merdeka Belajar. Apa sajakah itu? Yang pertama, mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, melatih dan mendidik kecerdasan budi pekerti. Yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Ibu dan Bapak guru hebat, apa saja poin yang terdapat dalam modul mengenal dan memahami diri sebagai pendidik? Yang pertama, mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Kita sebagai guru tentunya harus mengenal dulu apa kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri kita. Kelebihan adalah sesuatu yang harus kita pertahankan dalam pembelajaran. Sementara kelemahan adalah kekurangan yang kita miliki. Kita dapat mengupgrade skill atau mengupgrade kemampuan kita dalam pembelajaran agar lebih baik lagi. Yang kedua, memahami karakteristik dan kebutuhan murid. Ibu bapak guru hebat, kita sebagai guru tentunya harus mengenal bagaimana karakteristik dari masing-masing siswa kita. Tentu saja siswa yang kita didik di sekolah memiliki karakteristik yang berbeda. Jadi kebutuhan mereka juga berbeda. Yang ketiga, menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka yang hidupnya bersandar kepada kekuatan diri sendiri baik itu lahir maupun batin dan tidak tergantung kepada orang lain. Nah, kita sebagai guru tentunya harus mendorong murid kita agar bisa hidup mandiri, agar bisa mengerjakan sesuatu dengan mandiri dan tidak tergantung kepada orang lain. Yang keempat, pendidikan menuntun kekuatan kodrat yang ada pada murid agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Selanjutnya, pendidikan berperan penting dalam perkembangan murid sesuai dengan zamannya. Ibu bapak guru hebat, murid kita saat ini berada pada zaman yang berbeda dengan kita sewaktu kita sekolah dulu. Sekarang, murid kita dapat melakukan pembelajaran tidak hanya melalui guru saja, tapi juga dengan media sosial ataupun perkembangan teknologi pada saat sekarang ini. Mereka juga dapat mencari tahu pelajaran apa yang ingin mereka dapatkan hanya dengan melalui sebuah teknologi. Dan yang terakhir, kita sebagai guru harus adaptif terhadap perubahan. Kita sebagai guru tentunya kita harus menerima bagaimana keadaan murid kita pada zaman sekarang ini dan kita juga bisa mengikuti perkembangan zaman yang modern ini. Ibu bapak guru hebat, selanjutnya poin penting yang terdapat pada modul mendidik dan mengajar. Yang pertama, pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Yang kedua, pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak secara lahir maupun batin. Yang ketiga, mendidik adalah menuntut segala kodrat yang ada pada murid dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Yang keempat, pendidikan tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan, namun mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin murid. Selanjutnya sistem Among. Ing ngarsa sumtulada, ing madya mangun karsa, tut uri handayani. Artinya, kita sebagai tauladan berdiri di depan, kita memberi semangat di tengah, dan kita memberi dorongan di belakang. Sebagai guru, kita tentunya harus memiliki tauladan yang baik yang harus dicontoh oleh murid kita. Selanjutnya, manusia merdeka merupakan manusia yang dapat memerintah dan dapat menguasai dirinya. Ibu dan bapak guru hebat, selanjutnya poin penting yang terdapat pada modul mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang pertama,
pendidikan bergerak secara dinamis, menyesuaikan keadaan yang bergerak begitu cepat. Selanjutnya, setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Kemudian kita tidak bisa mencegah perubahan zaman, sehingga cara mendidik dan mengajar yang kita lakukan harus sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Selanjutnya, guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan kebudayaan bangsa, yang biasanya disebut dengan asas Trikon. Asas Trikon tersebut terdiri atas continue, convergent, dan konsentris. Continue merupakan pengembangan yang dilakukan secara berkesinambungan dan dilakukan secara terus dengan baik. Convergent merupakan pengembangan yang dapat kita ambil dari luar, baik itu dari luar daerah, luar kota, maupun luar negeri. Konsentris merupakan pengembangan yang dilakukan dengan kepribadian dan karakter kebudayaan sendiri. Ibu dan Bapak guru hebat, selanjutnya poin penting yang terdapat pada modul yang keempat yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti merupakan hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga merupakan perpaduan cipta, rasa, dan karsa. Budi pekerti murid tidak hanya dilakukan pada lingkungan sekolah saja, namun juga dapat dilakukan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Yang biasanya pendidikan melibatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan masyarakat dan juga lingkungan keluarga. Sehingga terjadinya satuan pendidikan yang dapat mendidik muridnya dengan baik. Dan juga dapat menjadi kekuatan perkembangan dalam satuan pendidikan tersebut. Kodrat anak ibaratkan sebuah kertas yang sudah terisi penuh. Jadi kita sebagai guru menebalkan dan memperjelas arti dari sebuah coretan tersebut sehingga menjadi sebuah makna yang berarti. Jadi kita sebagai guru tidak menuntut murid kita untuk menjadi seperti apa yang kita inginkan, tetapi kita menjadikan mereka sebagai apa yang mereka inginkan dengan tuntunan kita yang jelas agar mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ibu Bapak guru hebat, selanjutnya poin penting yang terdapat pada modul yang kelima yaitu pendidikan menghantarkan kebahagiaan dan keselamatan. Sebagai guru, kita tidak hanya mengantarkan ilmu pengetahuan saja, tetapi juga memantau perkembangan murid dan membimbing murid untuk mendapatkan pemahaman yang bermakna. Karena perspektif guru tidak selalu sama dengan perspektif murid. Sehingga fungsi pendidikan adalah menghantarkan murid agar siap hidup dan mampu mengisi zaman. Ibu Bapak guru hebat, sekian berbagi pemahaman tentang topik Merdeka Belajar yang saya sampaikan tadi. Untuk itu, jangan lupa Ibu Bapak guru hebat meninggalkan refleksi yang sudah saya cantumkan pada link berikut ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan saya. Semoga bermanfaat dan dapat kita bertemu lagi dalam video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.